Selamat datang kembali di channel Saham Cuan, tempat kita membahas analisa fundamental saham Indonesia secara mendalam dengan pendekatan value investing, growth investing, dan sentuhan analisa teknikal untuk meminimalkan keputusan spekulatif. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi berada sepenuhnya di tangan Anda. Lakukan analisa kembali dan pastikan setiap keputusan sesuai dengan profil risiko pribadi Anda. Dalam video kali ini, kita akan membahas analisa lengkap PT WH Transportasi Indonesia Tbk atau dengan kode saham WH. Analisa ini menggunakan data kinerja Q3 tahun 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 28 November 2025. Mari kita mulai. Gambaran umum dan profil perusahaan. PT WH Transportasi Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan transportasi dan layanan perjalanan terbesar di Indonesia dengan lini bisnis yang sangat beragam dan tersebar di berbagai kota besar. WH berada di bawah pilar transportasi dengan fokus utama pada layanan-layanan seperti penyewaan bus pariwisata melalui brand Whitehorse Deluxe Coach, penyewaan kendaraan melalui Eurocar, layanan taksi termasuk Whitehorse Taxi dan Whitehorse Executive Taxi. Angkutan antar kota dengan brand Daytrans, Daily Sightseeing Tour melalui Grey Line, pengiriman barang melalui Daytrans Express. Sementara itu jaringan operasional WH sudah hadir di 7 kota utama, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Palembang, dan Pekanbaru. Struktur grup ini juga cukup besar melalui anak perusahaan seperti PT Kencana Transport, PT WH Jalan-Jalan, PT Daytrans, PT Panorama Prima Kencana Transindo, PT Kanari Transport, PT Daytrans Express, PT Rahdana Prima Kencana Transindo, dan PT Panorama Mitra Sarana. Sebagian besar anak usaha dimiliki hampir penuh oleh WH dengan kepemilikan 98-100%, yang artinya konsolidasi sangat dominan dan kontrol operasional terpusat. Untuk pemegang saham, mayoritas dimiliki oleh PT Panorama Sentra Wisata sebesar 54,54%, kemudian masyarakat non-warkat sekitar 29,3%, PT WH Investama 14,5%, dan sisanya masyarakat warkat. Dari sisi manajemen, kepemilikan pribadi direksi berada di kisaran kecil, menunjukkan bahwa pengendali utama tetap berada pada entitas grup. Profil ini mencerminkan bahwa WH adalah perusahaan transportasi terpadu yang memiliki kontrol penuh pada operasionalnya dan berpotensi mendapatkan skala ekonomi jangka panjang. Namun tentu ada risiko dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu ringkasan kinerja keuangan WH. Data TTM menunjukkan revenue TTM 313 miliar rupiah, net income TTM 23 miliar rupiah, EBIT TTM 34 miliar rupiah, EPS TTM 15,71 rupiah per saham. Jika kita melihat data per kuartal, ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Pertama, gross profit margin kuartal berada di 32,85%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur biaya langsung yang relatif sehat untuk bisnis transportasi. Operating margin di angka 7,72%, net margin di 5,53%. Margin ini tidak buruk namun masih tergolong tipis terutama untuk level laba bersih. Yang patut dicermati adalah EPS growth kuartal secara year over yang turun cukup besar, yaitu minus 52,44%. Artinya, secara kuartalan, laba perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara TPM, perusahaan masih mampu mencatatkan laba positif, sehingga kemunduran ini belum sampai mengancam kondisi kesehatan keuangan secara keseluruhan. Meski begitu, penurunan EPS year on year harus dicari penyebabnya. Bisa karena kenaikan biaya, depresiasi armada, perubahan tarif atau gangguan permintaan. Analisa margin dan profitabilitas. Mari kita bahas detail profitabilitas WH secara lebih dalam. Gross margin 32,85%. Angka ini sangat sehat untuk bisnis transportasi berbasis armada. Margin kotor tinggi menunjukkan adanya kemampuan pricing power dan efisiensi biaya langsung. Operating margin 7,72%. Ini mulai mencerminkan tantangan perusahaan. Biaya operasional, administrasi, dan overhead cukup besar. Banyak perusahaan transportasi mengalami hal yang sama karena biaya tetap tinggi,
baik itu maintenance armada maupun gaji supir dan staf operasional. Net margin di 5,53%. Margin-margin ini tidak buruk, namun masih tergolong tipis terutama untuk level laba bersih. Profitability ratios, ROE TTM 5,83%, ROE TTM 8,96%, ROCE TTM 9,70%, ROIC TTM 8,12%. Kesimpulannya, profitabilitas WH berada pada kategori cukup bukan luar biasa. Namun angka ROI yang mendekati 9% pada perusahaan transportasi dengan leverage rendah adalah sinyal positif, menandakan profitabilitas yang berasal dari kinerja operasional, bukan utang berlebih. Efisiensi operasional dan modal kerja. Analisis efisiensi sangat penting untuk perusahaan transportasi karena rendahnya efisiensi bisa langsung menggerus bottom line. Beberapa indikator kunci. Asset turnover 0,80. Setiap Rp1 aset menghasilkan 0,8 rupiah pendapatan per tahun. Ini cukup baik untuk industri transportasi yang bersifat asset heavy. DSO 15,24. Piutang dapat tertagih dalam 2 minggu sangat cepat. Ini bagus karena perusahaan tidak menahan terlalu banyak kas dalam bentuk piutang. Days inventory 6 hari. Inventory WH rendah mencerminkan kecepatan operasional dan efisiensi pengelolaan stok. Days payables 2,66 hari. Perusahaan membayar supplier sangat cepat, terlalu cepat bahkan. Idealnya DPO lebih panjang untuk memberi buffer kas. Cash conversion cycle 18,6 hari. CCC yang rendah sangat positif, perusahaan cepat mengubah pendapatan menjadi CAMS. Receivable turnover 5,97. Koleksi piutang berjalan cukup stabil. Kesimpulannya, modal kerja WH sangat efisien. Hal ini menjadi kekuatan utama perusahaan karena memperkecil tekanan terhadap kas operasional, terutama di sektor yang siklus kasnya bisa saja menekan. Solvabilitas dan risiko finansial. Bagian selanjutnya adalah seberapa kuat WH dalam menghadapi tekanan finansial, terutama utang dan kewajiban. Current ratio 1,10, quick ratio 1,02. Ini mencerminkan likuiditas yang tipis tapi masih aman. Perusahaan tidak memiliki buffer kas besar tapi cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek. Debt to equity 0,17. Leverage WH sangat rendah. Ini nilai plus besar. Banyak perusahaan transportasi cenderung memiliki DOI yang tinggi karena membeli armada dengan utang. Long term debt to equity 0,13. Risiko jangka panjang terbatas. Interest coverage ratio 3,53. Perusahaan masih mampu menutup beban utang 3,5 kali. Aman untuk standar transportasi. Altman Z-Score Original 2,15. Altman Z-Score Modified 2,99. Z-Score Modified mendekati zona aman sementara Z-Score Original sedikit di atas garis risiko. Kesimpulannya, perusahaan dalam kondisi sehat namun bukan super solid. Tetap harus memperhatikan performa ke depannya, arus kas operasi dan capex. Sekarang kita lihat jantung keuangan WH, yaitu kas. Cash from operations TTM, 73 miliar rupiah. Ini sangat bagus karena mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang nyata dari aktivitas operasionalnya. Cash from investing TTM, minus 38 miliar rupiah. Sebagian besar untuk pembelian aset khususnya armada. Cash from financing TTM, minus 38 miliar rupiah. Perusahaan menggunakan kas untuk membayar utang dan mungkin membagikan dividen. Capital expenditure, minus 59 miliar rupiah. Ini angka yang sangat penting. Capex yang besar menunjukkan bahwa perusahaan terus berinvestasi dalam armada untuk menjaga kualitas layanan. Namun capex yang besar juga berpotensi mengurangi free cash flow. Free cash flow GTM 14 miliar rupiah, positif namun tipis. Jika capex bisa ditekan di masa depan, free cash flow akan meningkat dan dividen memungkinkan pembagian dividen yang lebih besar. Valuasi saham, mari kita masuk ke inti analisa bagi investor apakah saham WH saat ini murah, wajar, atau mahal. Dengan harga penutupan sekitar Rp122 per saham, berikut nilai-nilai penting. Price to earnings 7,77. Ini tergolong murah untuk perusahaan transportasi yang masih mencetak laba. Price to book value 0,70. Artinya pasar menghargai perusahaan 30% di bawah nilai bukunya. Biasanya saham seperti ini masuk kategori value play.
Price to sales 0,57. Valuasi rendah juga dari sisi pendapatan. EV to EBIT 6,17. Angka ini termasuk sangat menarik. Investor biasanya mempertimbangkan EV to EBIT di bawah 10 sebagai value. EV to EBITDA 2,39. Ini sangat rendah. Jika EBITDA benar akurat, valuasi BH sangat murah dari sudut pandang operasional. Earning yield 12,88%. Ini lebih tinggi dibandingkan yield deposito maupun obligasi jangka pendek. Ini sinyal undervaluation. Dividend yield sekitar 4,9%. Ini jika dividen per saham benar sekitar Rp6. Yield ini cukup menarik bagi investor income. Free cash flow yield sekitar 7,8%. Di atas rata-rata pasar, menunjukkan saham berpotensi value. Estimasi nilai wajar. Mari kita hitung nilai wajar dengan beberapa pendekatan. 1. Estimasi nilai wajar. Mari kita hitung nilai wajar dengan beberapa pendekatan. 1. PI wajar. Jika PI wajar 8, maka nilai wajar 126. Jika PI wajar 10, nilai wajar 157. Harga sekarang berada di 122, sedikit murah. 2. P per B. BVPS sama dengan 175. Saat ini diperdagangkan di P per B 0,70. Jika P per B naik ke 0,9, nilai wajar 157. Jika ke 1,0, nilai 175. 3. P per FCF. FCF per share sekitar 9,6. P per FCF saat ini 12,7. Masih wajar. Jika FCF membaik, harga bisa naik signifikan. Kesimpulan valuasi, WH termasuk undervalue atau setidaknya berada pada harga wajar bawah. Upside realistis berada pada range 150 hingga 170 rupiah. Sementara downside konservatif berada pada range 95 hingga 105 rupiah. Risiko utama. Tidak ada saham tanpa risiko. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan. 1. Penurunan EPS kuartal cukup tajam, minus 52,44% year on year. Ini harus dipastikan apakah hanya one-off atau tren melemah. 2. Capex besar yang menekan FCF. Jika capex terus tinggi, potensi pembagian dividen bisa menurun. 3. Ketergantungan pada sektor pariwisata. Sektor ini sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi dan mobilitas publik. 4. Biaya bahan bakar dan biaya operasional. Jika harga BBM naik, margin WH bisa tertekan. 5. Konsentrasi kepemilikan. PT Panorama Sentral Wisata menguasai lebih dari 50% saham. Keputusan strategis bisa dipengaruhi entitas pengendali. 6. Persaingan industri dan teknologi. Aplikasi ride-hailing dapat mengurangi pangsa konsumen taksi tradisional. Katalis pertumbuhan dan prospek. Ada beberapa hal yang bisa menjadi katalis pertumbuhan bagi saham WH. 1. Pemulihan penuh sektor pariwisata. Dengan semakin normalnya mobilitas pasca pandemi, permintaan transportasi wisata meningkat. 2. Optimisasi armada dan peningkatan utilisasi. Semakin banyak armada yang digunakan, semakin tinggi margin. 3. Efisiensi operasional dan teknologi. Sistem booking online dan integrasi layanan antara kota akan meningkatkan value. 4. Pengurangan capex setelah fase ekspansi. Jika capex turun, FCF bisa melonjak dan dividen meningkat. 5. Peluang ekspansi rute day trends dan layanan bis wisata. Ini sangat relevan untuk kota-kota baru di Sumatera dan Jawa bagian timur. Kesimpulan dan rekomendasi akhir. Setelah menganalisa seluruh data, berikut kesimpulan utama. WH adalah perusahaan transportasi yang memiliki struktur operasional luas dan terintegrasi. Margin kotor tinggi menunjukkan keunggulan layanan, namun net margin masih tipis. Arus kas operasi kuat, tetapi capex besar, mengurangi free cash flow. Valuasi saat ini berada pada kategori murah hingga wajar. Risiko terbesar, penurunan EPS kuartal dan beban capex. Jika perusahaan mampu memperbaiki utilisasi armada dan menekan capex, harga saham berpotensi naik ke kisaran 150 hingga 170 rupiah. Investor nilai yang sabar dapat mempertimbangkan accumulation on weakness, sementara investor growth perlu menunggu perbaikan EPS yang lebih konsisten.
Tetap lakukan riset tambahan, cek laporan keuangan perusahaan, dan gunakan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. Terima kasih telah menonton video analisa fundamental WH ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman investor lainnya. Tuliskan komentar jika Anda ingin saya membahas saham lain secara mendalam. Terima kasih dan sampai jumpa di analisa berikutnya di channel Saham Cuan.